Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan review paper yang berjudul Business Model Innovation in Cultural and Creative Industries, Insight from Three Leading Mobile Gaming Firm. Untuk yang pertama, introduction. Studi ini berusaha menganalisis dinamika cultural and creative industries dalam creative and cultural film dengan mengadopsi perspektif model bisnis. Pada penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apakah bisnis model innovation yang dilakukan oleh CCF berhasil selama siklus hidup mereka? Dan yang kedua, manakah tipikal dimensi dari bisnis model yang diinovasi oleh CCF ini dari waktu ke waktu? Meskipun literatur yang ada telah mengartikan bahwa bisnis model adalah salah satu instrumen strategis penting yang memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dan mempertahankan pertumbuhan, namun masih terdapat kelangkaan studi mengenai bagaimana CCF dapat mengatur kembali PM mereka untuk menghadapi tantangan ke depannya. Untuk poin kedua, mengenai business model innovation in cultural and creative industries. CCI sendiri atau Cultural and Creative Industries didefinisikan sebagai industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu dan yang memiliki potensi kekayaan serta penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual. CCF memiliki tantangan yaitu yang pertama, ketegangan antara ambisi artistik dan finansial. Yang kedua, ketegangan antara kebutuhan untuk memberikan otonomi kepada para kreatif dan mempertahankan orientasi strategis perusahaan yang jelas. Ketiga, kendala sumber daya yang signifikan karena mereka harus mengelola proses kreatif, proses produksi, dan hubungan rantai nilai yang kompleks. Dan yang terakhir, konten yang sangat simbolis dari produk CCI menciptakan kesulitan dan ketegangan lain. Kemudian ada business model innovation, di mana model bisnis ini memiliki keterkaitan dengan strategi. Kedua konsep tersebut berbeda, di mana model bisnis mengacu pada logika perusahaan, cara beroperasi, dan bagaimana menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Namun sebaliknya, strategi merupakan pilihan model bisnis yang akan digunakan perusahaan untuk bersaing. Perusahaan dapat mengatasi kebutuhan pelanggan yang sama dan mengikuti strategi produk yang serupa, tapi dengan menggunakan model bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, BMI dan inovasi pasar adalah pelengkap, bukan sebagai pengganti. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai research metodologi. Sampling yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua kriteria yang ditetapkan, yaitu yang pertama pada perusahaan mobile game yang sukses dan mengalami pertumbuhan substansial serta perusahaan yang hanya menggunakan BMI sebagai strategi persaingan dan pertumbuhan utama yang dianggap cocok untuk dimasukkan dalam penelitian ini. Dan yang kedua, menggunakan beberapa narasumber, di mana narasumber tersebut terdiri dari dua manajer yang berpengalaman di bidang ini, dua orang peneliti dalam online game, dan yang terakhir, seorang profesor yang tertarik pada bidang BMI dan CCF. Di mana dari narasumber tersebut diberikan beberapa kriteria pemilihan dan diharuskan memaparkan 5 perusahaan secara individu. Dari pemaparan para narasumber tersebut, penulis mempelajari 3 perusahaan yang termasuk dalam daftar tersebut. Untuk metodologi,
Yang pertama, historical analysis dilakukan dengan mengumpulkan rata-rata 40 artikel pada masing-masing perusahaan. Yang kedua, materi yang dikumpulkan kemudian dianalisis oleh penulis dengan tujuan mengidentifikasi BMI dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi masalah dan ketegangan sumber daya. Dan yang terakhir, hasil analisis dipresentasikan dan didiskusikan dengan narasumber sebelumnya. Dalam memilih dan menerima informasi, kriteria kontrol perlu diterapkan, yaitu kompetensi, objektivitas, keandalan, dan pembuktian. Tiga, tiga perusahaan yang diteliti yaitu yang pertama ada dari perusahaan Rovio, di mana perusahaan ini merupakan pengembang dari game Angry Bird. Yang kedua Zynga, merupakan pengembang dari game Farmville. Yang ketiga yaitu perusahaan King, di mana perusahaan ini pengembang dari game Candy Crush Saga. Ya, untuk yang pertama yaitu Angry Birds by Rovio Entertainment Ltd. Pada tahun 2009, Rovio itu meluncurkan game yang bernama Angry Birds. Lalu pada tahun 2010, Rovio melakukan BMI yang pertama dengan meluncurkan versi free to play dengan model periklanan dalam game di mana iklan terintegrasi melalui tampilan latar belakang, papan reklame dalam game, dan iklan. Pada tahun yang sama, Rovio melakukan BMI yang kedua, yaitu Angry Birds juga memperoleh pendapatan tidak hanya dari iklan, tapi juga dari merchandising dan mainan berdasarkan karakter di dalam game tersebut. Pada tahun 2013, Rovio Stars bertindak sebagai penerbit em, untuk grup pengembang game pihak ketiga yang pada gilirannya memiliki kesempatan untuk mengekspos game mereka ke audiens yang lebih besar. Yang dilakukan tadi itu adalah BMI yang ketiga. Berikut merupakan grafik eh, pendapatan dan karyawan dari Rovio. Pendapatan bergerak dari 6,5 euro pada tahun 2010 menjadi 173 juta euro pada tahun 2013. Dari hasil grafik tersebut, data menunjukkan bahwa Rovio ini sangat berhasil dalam periode yang telah dianalisis. Untuk selanjutnya, Farmville by Zynga. Pada tahun 2009 itu meluncurnya game Farmville. Lalu di tahun yang sama, Zynga melakukan BMI yang pertama dengan menyediakan pembelian dalam aplikasi yang mengacu pada barang virtual atau level tambahan. Lalu yang kedua, eh, pada tahun 2011, Zynga melakukan BMI kedua yaitu Farmville juga dapat menambahkan pemain yang bukan dari Facebook, memungkinkan pemain untuk mendapatkan banyak teman pemain lain yang juga saling mengirim hadiah dan pasokan, menyelesaikan tugas khusus untuk mendapatkan hadiah, dan bergabung dengan kooperasi atau upaya bersama untuk mengembangkan bisnis di dalam game tersebut. Lalu pada tahun yang sama, semua game Zynga menggunakan integrasi Facebook. Zynga mulai menjalankan iklan Facebook dan mensponsori cerita di situs webnya. Facebook dan Zynga membagi pendapatan saat mereka melanjutkan kemitraan mereka. Yang dilakukan tersebut merupakan BMI yang ketiga. Berikut merupakan grafik pendapatan dan karyawan dari Zynga. Adanya pertumbuhan yang signifikan baik dari 121,5 juta dolar pada tahun 2009 menjadi eh, sat- sa- 1.281,3 dolar juta pada tahun 2012.
dan adanya penurunan yang signifikan karena kurangnya BMI signifikan yang diperkenalkan oleh Zynga. Dan untuk yang ketiga yaitu Candy Crush Saga by King Digital Entertainment. Eh, Pada tahun 2010 meluncurnya Candy Crush Saga. Lalu pada tahun 2011 Candy Crush Saga ini pertama kali diuji di situs web mereka dan kemudian diluncurkan dengan kampanye iklan di platform distribusi. Hal tersebut merupakan BMI yang pertama. Lalu di tahun yang sama, Kim Nordstrom, Kim Nordstrom itu produser utama di King menyatakan bahwa saat mengembangkan judul baru, kita dapat mengambil resiko dan tidak apa-apa untuk gagal. Hal tersebut merupakan BMI yang kedua. Eh, hal, hal tersebut untuk menyoroti relevansi distribusi dan pengembangan platform online. Lalu sejak 2012, King ini sangat kreatif dalam memungkinkan para pemainnya untuk membeli seperangkat alat khusus yang membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pada level yang berbeda. Eh, Hal tersebut untuk membantu menaklukkan level baru dapat dibeli menggunakan pembelian dalam aplikasi. Yang hal tersebut tadi merupakan BMI yang ketiga. Lalu untuk yang BMI keempat ini, pemain dapat membandingkan hasil mereka, misal level yang sudah dicapai, dan mengirim hadiah kepada pemain lain, atau bahkan mengajak teman Facebook yang belum ikut di dalam game tersebut. Berikut merupakan grafik pendapatan dan karyawan dari King. Pendapatannya ini bergerak dari 63,9 juta dolar pada tahun 2011 menjadi 2.269,4 juta dolar pada tahun 2014. Angka tersebut menunjukkan bahwa King ini sangat sukses pada periode yang telah dianalisis. Berikut adalah tabel analisis BMI yang telah dilakukan oleh Rovio, Zynga, dan King dengan BMI yaitu pertama in-game advertising di mana itu merupakan iklan video berbayar dan sponsor ditampilkan ke dalam video game. Lalu spin-off products itu produk baru yang berasal dari karakter game yang sudah ada, misalnya berbentuk gadget, film, dan lain-lainnya. Lalu in-game items merupakan eh, objek di dalam game yang dapat dibeli oleh pemain untuk memberdayakan karakter atau kemajuan dalam game. Lalu ada autonomous retailing, di mana platform distribusi yang dimiliki oleh perusahaan pengembang game. Lalu social engagement, yaitu keterlibatan pelanggan atau pemain baru yang sudah ada melalui jejaring sosial. Dan terakhir, development platform, di mana platform teknologi ini mendukung pengembangan game baru. Pada bagian ini, alasan yang mendasari BM ini dibahas yaitu dengan mengintegrasikan pandangan berbasis sumber daya, perusahaan, dan kerangka kerja BMI. Berikut merupakan kerangka BMI yang sudah dianalisis dari yang sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa
CCF yang beroperasi di industri game seluler memperkenalkan berbagai jenis BMI untuk mengatasi kendala yang terkait dengan sumber daya khusus mereka di sepanjang fase siklus hidup mereka yang berbeda. Berikutnya merupakan bisnis model building blocks, di mana ada 3 tahap. Pada fase pertama ini yaitu ramp up. Selama fase ramp up ini, CCF berfokus pada hubungan pelanggan yang memperkaya sifat hubungan mereka dengan berbagai segmen pelanggan. Pada fase ramp up ini, BMI mencerminkan perjuangan untuk bertahan hidup dari CCF yang beroperasi di pasar di mana logika dasarnya adalah pemenang mengambil semua dan biarkan pasar yang memutuskan. Karenanya, mencerminkan kebutuhan akan proses cepat yang memungkinkan yang pertama terciptanya jaringan pelanggan yang terkunci, dan yang kedua yaitu kelangsungan hidup produk dan BM terkait. Alasan dibalik BMI yang diamati dalam fase ini adalah membuat produk permainan gratis untuk mengikat pemain dalam permainan dan kemudian mendiversifikasi portofolio. Tema desain utama lainnya dalam fase ini adalah memanfaatkan sinergi dari saling melengkapi dalam arsitektur mekanisme perolehan pendapatan. Aliran ini, aliran pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai mitra di sepanjang jaringan nilai, terutama pengguna game, dengan eh, pengiklanan eksternal atau pengembangan game. Lalu untuk yang kedua, dari perspektif model bisnis, selama fase development CCF ini memfokuskan upaya mereka dalam menangani segmen pelanggan baru dan memberdayakan channel BMI yang diluncurkan pada fase ini, terutama bertujuan untuk menyampaikan proporsi nilai kelompok atau organisasi yang berbeda yang akan mereka jangkau dan layani, serta meningkatkan kesadaran di antara pelanggan tentang produk dan layanan mereka. Pilihan strategis umum dalam fase pengembangan adalah memanfaatkan jaringan Facebook oleh CCF untuk memperluas dan memperkuat komunitas pemain. Meskipun demikian, hal ini telah dilakukan dengan tingkat kedalaman dan keterlibatan aktor eksternal yang berbeda. Di fase development di fase development ini, Zynga lebih memilih aliansi strategis dengan pembagian pendapatan 70/30 dengan Facebook dan perjanjian 5 tahun yang menurutnya jejaring sosial tersebut akan menjadi satu-satunya penerbit game tersebut, sehingga berkomitmen pada operasi berisiko lebih tinggi. Sedangkan King, ia memanfaatkan jaringan Facebook dengan mengintegrasikannya langsung ke dalam gameplay tanpa terlibat dalam komitmen lebih lanjut. Dari perspektif teori BMI, dua pilihan ini telah mempengaruhi berbagai elemen CCF. Ketika perusahaan tumbuh, mereka berusaha mengatasi kendala kreativitas melalui perluasan produk, lebih khusus lagi untuk terus menyegarkan proposal mereka dan memanfaatkan komunitas kreatif CCF, memfokuskan upaya mereka dalam membingkai ulang mitra, sumber daya, dan aktivitas utama.
Dan pada fase pendewasaan ini tentu melakukan development platform dengan berkembangnya zaman. Pada fase pendewasaan ini sudah umum bagi Rovio dan King bahwa menciptakan platform otonom diperlukan bagi mereka untuk terlibat dalam proses kreasi bersama melalui platform inovasi terbuka. Rovio dan King ini berhasil menyeimbangkan tujuan yang berhubungan dengan bisnis dengan tuntutan kreativitas dari para pengembang game, serta memperpanjang siklus hidup produk sehingga mereka bisa menjadi cukup besar untuk tidak gagal, sehingga mempertahankan siklus yang baik dari konfigurasi aktivitas. Untuk kesimpulannya, studi ini menawarkan perspektif baru untuk meningkatkan pemahaman CCF dengan berfokus pada BMI sebagai alat strategis yang membantu mengatasi kendala sumber daya yang mereka hadapi. Lalu yang kedua, menganalisis dari 3 farma terkemuka yang beroperasi di industri mobile game, yaitu Rovio dengan Angry Birds, Zynga dengan Farmville, dan King Digital Entertainment dengan Candy Crush Saga. Dan menunjukkan bagaimana mereka memiliki BMI mereka sepanjang siklus hidup mereka. Lalu untuk yang ketiga, hasil menunjukkan pentingnya mengatasi kendala sumber daya untuk membangun reputasi yang kuat pada fase ramp up. Kebutuhan untuk fokus pada paradigma distribusi baru dalam fase development dan akhirnya mendedikasikan sumber daya untuk pembuatan platform terdistribusi untuk eh, pengembangan dan menguji solusi inovatif dalam fase maturity. Ada 5 catatan untuk paper ini. Yang pertama, penelitian ini berkontribusi pada studi tentang CCI dengan menunjukkan tema dan sumber daya desain BMI utama yang dapat dikonfigurasi ulang dan dimanfaatkan CCF sepanjang siklus hidup mereka untuk bereaksi terhadap kondisi khusus industri dan mengatasi ketegangan dan kendala. Lalu untuk yang kedua, penelitian ini juga berbicara tentang literatur kewirausahaan yang lebih luas yang mengungkapkan pentingnya memanfaatkan sumber daya yang berbeda dalam ekosistem perusahaan fokus dalam upaya untuk menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai melalui BMI. Lalu untuk yang ketiga, penelitian ini juga berkontribusi pada studi yang muncul tentang interaksi antara transformasi digital dan BM, mengungkapkan bagaimana perusahaan mengeksploitasi peluang baru yang disediakan oleh teknologi digital untuk beradaptasi dan tumbuh. Lalu untuk yang keempat, penelitian ini memiliki keterbatasan yang bagaimanapun dapat membuka eh, peluang untuk penyelidikan di masa depan. Yang paling penting ada batasan yang jelas dalam hal generalisasi dari studi kasus eksplorasi. Untuk yang kelima, eh, butuhnya menganalisis yang lebih sistematis dari faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi fenomena yang menarik. Misalnya, memperluas penelitian ini ke perusahaan yang beroperasi di CCI yang berbeda, seperti musik, film, TV, dan radio, di mana inovasi teknologi ini dapat berinteraksi secara berbeda dengan kemampuan perusahaan dan kendala industri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.